Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Uzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa Dai TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa lagi dalam suasana Ramadan yang penuh berkah ini. Kali ini kita akan membahas tentang doa. Para pemirsa, doa itu bahasa Arab, artinya permohonan dari bawah ke atas. Tuntutan dari bawah ke atas itu namanya doa. Kalau tuntutan dari atas ke bawah itu namanya perintah atau amar. Kalau tuntutan dari samping itu artinya permintaan. Dengan demikian, etikanya berdoa beda dengan etikanya dengan memberikan perintah. Kadang-kadang kita tidak sadar, justru kita berdoa tapi gaya yang kita gunakan adalah gaya memerintah. Ya Allah, berikanlah jodoh, ya Allah berikanlah kendaraan, ya Allah segala macam yang kita minta. Jangan-jangan nanti ya Allah siapkanlah makanan di meja makan. Siapa yang Tuhan, siapa yang hamba? Kita kan hamba. Allah yang Tuhan, yang Maha Kuasa Tuhan. Jangan sampai kita memerintah Allah. Nah itu satu, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, etikanya berdoa itu penting. Menurut Imam Al-Ghazali ada 7 teknik, 7 etika berdoa.
doa itu yang paling sempurna ya. Kita awali dengan mengambil air wudhu, kemudian menutup aurat, kemudian kita menghadap ke kiblat, ya. Kemudian kita mengangkat kedua tangan kita, kemudian kita mengawali dengan tahmid, alhamdulillah, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan selawat Nabi. Baru kita berdoa setelah selawat. Setelah itu kita baca Al-Fatihah lagi. Kalau mau lebih sempurna lagi itu bisa sampai 14. Awali dengan mandi taubat, apalagi kalau sudah pernah melanggar dosa besar, ya kan, melakukan dosa besar. Kemudian awali dengan salat sunat hajat, jadi 2 rakaat salat sunat hajat. Kemudian kita mengangkat kedua tangan, membaca tahmid, membaca selawat, lalu kita melakukan munajat. Munajat itu menyatakan kerendahan diri kita dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baru masuk kepada doa. Setelah itu baru kita membaca selawat. Setelah membaca selawat Nabi baru kita baca surah Al-Fatihah. Baru kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nah, itu etikanya berdoa. Yang ketiga, boleh jadi doa kita itu tidak dikabulkan karena Allah mencintai kita. Boleh juga jadi Allah mengabulkan doa kita karena Dia mencintai kita. Hati-hati. Boleh juga jadi Allah mengabulkan doa kita karena Dia tidak suka terhadap kita. Permohonan kita dikabulkan karena Allah mencintai kita. Ya Allah, aku ingin mengumrahkan orang tua aku. Jangan aku meninggalkan dunia sebelum aku menghajikan kedua orang tuaku. Ya Allah, aku ingin sekali anak saya itu sukses. Akhirnya sukses anaknya. Itu dikabulkan karena Allah mencintai. Nah, boleh jadi ya Allah memberikan permohonan kita karena Dia tidak suka terhadap kita. Contohnya, minta setiap hari, ingin jabatan, ingin kaya segala macam. Kaya, ingin kekayaan. Masya Allah, kekayaan itu kan tidak jaminan untuk memperoleh kebahagiaan. Udahlah, kasih aja kekayaan. Ambil, jangan naik ke langit. Akhirnya dia berkuban dengan kekayaan yang ada di bawah. Tidak pernah naik lagi ke atas itu. Padahal doa yang paling bagus adalah bagaimana supaya Allah mengabulkan kita, permohonan kita itu sampai kita naik ke langit. Yang keempat, poin dengan doa ini, perlu kita paham bahwa ada ayat itu ud'uni astajib lakum. Bagi orang awam, yang paling penting itu adalah pengabulan doanya. Kabulkanlah doa kami. Jadi berdoa, kalau tidak dikabulkan itu kecewa kepada Tuhan. Tapi bagi orang yang khawasul khawas, bagi orang yang dekat dengan Tuhannya, tidak seperti itu. Orang yang dekat dengan Tuhannya, berikanlah yang terbaik kepada kami. Kalau itu baik, kabulkan. Kalau itu enggak baik, jangan dikabulkan. Tawakal kepada Allah dalam doa. Jangan-jangan yang kita minta itu justru tidak baik bagi kita sehingga Allah menolak. Kalau mau lebih aman, ya Allah, yang aku butuhkan kepadamu ya Allah adalah apa yang terbaik buat kami. Berikanlah yang terbaik buat kami dan masa depan kami. Walaupun yang saya minta ini adalah baik menurut aku, tetapi belum tentu baik menurut engkau. Berikanlah yang terbaik menurutmu, bukan yang terbaik menurut aku. Masya Allah. Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Para pemirsa, ayat yang saya bacakan tadi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya kami akan kabulkan. Bagi kita orang awam, yang paling penting pengabulan doa kan. Tapi bagi orang khawas, yang penting adalah berdoa. Kenapa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Berdoa itu adalah puncaknya ibadah. Kalau kita berdoa seperti kita naik ke langit dan berjumpa dengan Tuhan. Bagi seorang arifin, naik mendaki langit dan berjumpa dengan Tuhan, itu berarti puncak segala-galanya. Masih adakah yang kita butuhkan kalau kita berjumpa dengan Tuhan? Yang penting aku ingin dalam pelukan Allah. Ya. Ambil itu Lailatul Qadar.
Aku tidak butuh Lailatul Qadar. Ambil itu pahala. Saya tidak butuh pahala. Yang aku butuhkan adalah siapa yang menurunkan Lailatul Qadar. Siapa yang memberikan pahala yang berlipat ganda. Siapa yang menciptakan bulan Ramadan. Siapa yang menurunkan Al-Quran. Siapa yang menciptakan surga. Itu yang saya butuhkan. Kebahagiaan orang surga itu sesekali dipertemukan, diperlihatkan wajah Tuhan asli. Wujuhu yawma idin nadirah li sa'iha radiyah. Nah, tapi ini sudah dalam genggaman Tuhan 24 jam. Masih ada nggak kebahagiaan setelah itu? Nggak ada. Kalau saya pribadi, lebih baik aku dalam pelukan Tuhan daripada surga itu sendiri. Jangan-jangan rasanya itu lebih enak daripada surga itu sendiri. Ya. Jadi para pemirsa, hati-hati kita dalam berdoa. Jangan sampai doa kita itu didikte oleh hawa nafsu. Tidak sedikit permohonan yang kita minta kepada Allah tidak sadar, ternyata kita didikte oleh hawa nafsu. Apa yang kita inginkan itu ternyata di mata Allah itu kurang bagus. Ya. Saya mohon, mari kita periksa betul sebelum kita berdoa. Jangan sampai harta yang kita minta melimpah di dalam diri kita, justru harta itu akan menjerumuskan kita. Bukan banyaknya harta yang kita butuhkan, bukan tingginya jabatan yang kita inginkan, bukan banyaknya harta yang kita akan peroleh. Tapi bagi kita yang paling baik adalah berkah. Apa artinya banyak, tinggi, besar, tapi nggak berkah? Itu akan jadi malapetaka buat kita. Bisa mengantarkan kita kepada su'ul khatim. Jangan sampai kita berdoa justru membebani kita. Terlalu banyak harta tapi tidak dikeluarkan zakatnya, itu dosa. Terlalu banyak harta kita tapi tidak bagus pajaknya, itu pidana. Terlalu tinggi jabatan tapi tidak ada waktu untuk mengabdi kepada Allah, rusak kita. Jadi khairul umuri awsatu hawa ingkala. Yang paling baik itu adalah yang sedang-sedang, yang sederhana tapi berkah. Itu hadis. Tentu bukan yang kurang, enggak lah. Kita ingin jadi muzaki, pemberi zakat, bukan penerima mustahik. Kita menjadi wakif, pemberi wakaf, bukan yang pengguna jasa mauquf alaih. Nah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa yang terukur. Ada anak kita ya, jangan sampai kita nggak pernah mendoakan anak kita, sibuk mendoakan dirinya sendiri. Anaknya nggak pernah didoain. Akibatnya apa? Anaknya tuh jadi ngeluyuran kemana-mana. Sebagai orang tua yang baik, duluan kita mendoakan anak kita daripada diri kita sendiri kan. Ya. Sebagai istri yang baik, jangan hanya mendoakan dirinya, doakan suaminya juga. Doakan keluarga suami kita, orang tuanya. Orang tua suami kita kan orang tua kita juga. Jangan terlalu egois mendoakan diri sendiri, orang tua sendiri, mertuanya nggak pernah didoain. Jangan hanya mendoakan orang hidupnya, tapi doakan orang matinya. Jangan hanya mendoakan bosnya, tapi doakan juga bawahannya. Jangan hanya mendoakan orang Islam, doakan juga non-Muslim supaya dapatkan hidayah. Jangan hanya mendoakan bangsanya Indonesia, doakan juga Hamas, Palestina situ, Myanmar situ, umat kita itu juga. Umat Islam itu kalbunian seperti sebuah pohon, ya. Jadi kalau sakit yang satu ikut lain yang sakit, sakit juga anggota badannya yang lain. Nah, jadi inilah perlunya kita mengontrol diri dalam berdoa. Saya khawatir nanti kita berdoa malah justru malapetaka yang kita dapat. Berdoalah untuk sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jangan berdoa yang justru bisa mencelakakan diri sendiri. Karena itu saya mohon betul, jangan mengcopy paste kebahagiaan orang lain atas berdoa. Orang lain minta mobil, kita juga minta mobil. Ya Allah, berikanlah aku mobil seperti tetangga. Orang lain bangun rumahnya, ya Allah aku juga ingin bangun rumah. Tetangga kita bangun rumah itu kan anaknya banyak, kita kan anaknya sudah tinggal satu. Akhirnya banyak kamarnya, seperti tetangga, tapi nggak ada penghuninya. Kalau kamar rumah tidak ada penghuninya orang,
Maka itu setan, jin itu nanti akan menghuni kalau tidak pernah ditempati ngaji azan. Karena itu para pemirsa, saya ingin meminta kepada kita semuanya, mari kita sadar bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan muhasabah, bulan pertobatan, bulan mengintrospeksi diri kita kembali. Dan untuk itu marilah kita beristighfar kekeliruan yang pernah kita lakukan di masa lampau. Allah menerima tobat kita pada saat detik-detik sekarang ini. Ikut Bapak Ibu, semoga Allah mengampuni dosa kita pada penghujung puasa kita hari ini. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Para pemirsa, rakus dalam meminta kepada Allah itu juga akan menjebak atau menyebabkan kita itu menyesal. Ada sebuah kisahnya Tha'labah. Ya Rasulullah, tolong dong didoakan, aku sudah bosan jadi orang miskin. Aku ingin juga menjadi orang kaya seperti yang lain. Kamu siap untuk kaya? Siap ya Rasulullah. Benar ya. Maka itu saya minta didoakan supaya jadi orang kaya. Begitu didoakan, ada yang ngasih kambing satu pasang. Satu kambing satu pasang itu dipelihara, lalu beranak pinak, beli satu kambing lagi, jadilah juragan kambing, banyak sekali kambingnya. Nah, terus mana si Tha'labah? Oh, nggak datang. Jadi maghribnya nggak datang karena ngurus kambingnya. Lama kelamaan salat duhurnya juga enggak. Akhirnya salat lima waktunya nggak pernah nongol di masjid kecuali hari Jumat. Hari Jumatnya pun juga enggak nongol lagi. Ya, kemana Tha'labah itu enggak salat Jumat? Ngurus kambing. Oh, mentang-mentang juragan kambing. Minta tuh zakatnya tuh. Sahabat mengutus untuk membayar zakatnya. Assalamualaikum Tha'labah. Rasulullah minta supaya Anda bayar zakatnya. Kakak, enak aja saya setengah mati di sini. Kamu tiba-tiba mau mengambil. Ya, enggak. Ini kan zakat, kewajiban. Ya, tapi kan saya setengah mati yang mengembala ini. Sahabat yang diutus Nabi itu menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Tha'labah enggak mau membayar zakatnya. Masya Allah, apa yang mau dilihat orang itu? Saya kan katakan kamu belum siap untuk kaya, dia katanya dia siap. Itu adalah contoh orang yang tidak siap untuk menjadi orang kaya. Sebelum kaya, rajin ke masjid. Tapi setelah kaya nggak pernah mau ke masjid. Bahkan nggak membayar zakat. Tiba-tiba Tha'labahnya nongol. Siapa tuh di belakang tuh? Kayaknya Tha'labah deh. Tumben kok nongol ke masjid. Panggil tuh. Ada apa kok kamu ke masjid? Maaf ya Rasulullah. Kamu benar. Kenapa? Kambing saya mati semua diserang virus. Akhirnya kamu ke masjid, iya. Ya, jadi kamu memang tidak siap untuk menjadi orang kaya. Ya. Maka itu hati-hati. Nah, jadi i'tibar pembelajaran di sini perlu kita jadikan contoh ya para pemirsa. Belum tentu pengabulan doa itu adalah untuk kebahagiaan kita. Boleh jadi pengabulan semua doa-doa kita itu adalah tanda kemurkaan Allah yang kita peroleh. Apalagi kalau yang kita minta itu adalah materinya tidak baik. Ya Allah, berikanlah kekayaan dari hasil apapun juga. Dari hasil judi, atau apalagi korupsi juga dapat. Akibatnya apa? Ya, tentu nggak berkah kan. Makan rezeki yang tidak halal, kalau tumbuh menjadi daging, itu hanya akan bisa dicuci oleh api neraka. Ada hadisnya kan? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari badan ini bersumber dari yang haram,
hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi pengabulan doa itu ada risikonya. Kalau kita semakin kaya karena doa, jangan lupa Tuhan yang memberikan rezeki itu. Jangan hanya zakat, cuma 2,5%. Tambahkan dengan infak, jariah, hibah, wasiat, usyur, humus, ya kan? Banyak tuh. Dan harta yang semakin banyak itu juga mau diapain? 7 turunan gak akan pernah habis. Anak-anaknya juga sudah punya pekerjaan. Cari akhiratnya. Bagaimana mencari akhirat? Ya bangun masjid. Membanallahu masjidan, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di bumi ini, akan dibangunkan istana nanti di akhirat. Nah sekarang kita kaya. Ada nggak batu merah kita disumbangkan 1 biji kepada masjid tetangga kita? Nggak ada. Itu tanda-tanda sial. Ada nggak genteng yang kita sumbangkan dengan masjid yang dekat rumah? Belum ada. Berwakaflah walaupun selembar batu merah, walaupun selembar ubin, walaupun 1 sak semen misalnya. Itu sudah kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para pemirsa, ya kembali lagi bahwa doa itu memang adalah suatu keniscayaan buat manusia. Orang yang tidak pernah berdoa, orang yang tidak mau berdoa itu sombong. Seolah-olah tidak mau mendapatkan bantuan dari Allah. Sehebat apapun seseorang tidak akan pernah mampu menyelesaikan persoalannya sendiri kan. Sehebat apapun seorang tidak mungkin bisa menghidupi dirinya sendiri. Pasti membutuhkan pertolongan Tuhan kan. Oksigen yang kita hirup setiap hari, itu kalau kita mau beli itu bisa sampai 10 juta per hari loh. Tapi itu gratis. Apa kita tidak butuh berterima kasih kepada Allah? Maka itu orang yang tidak mau berdoa itu sombong, angkuh, sepertinya mampu memfasilitasi diri sendiri. Nggak bisa. Doa itu ibadah, diterima dapat pahala, ya, dan dapat hasil doanya. Ditolak doa kita pun juga dapat pahala walaupun hasilnya nggak keterima. Nah, inilah yang saya harapkan kepada kita semuanya, rajin berdoa. Tapi jangan membebani dirinya dengan doa. Saya sudah berdoa sekian kali, tapi Tuhan kok nggak ngabulin. Tuhan saya gimana sih? Tetangga saya yang tidak pernah tersentuh air wudhu, tapi kaya. Aku yang salat tahajud, salat sunat yang lain semua aku lakukan, tapi makin kere. Nah, orang yang suka salah paham terhadap Tuhan seperti ini. Karena itu saya menyimpulkan, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa dengan hati-hati. Berdoalah dengan memohon ridhanya Allah. Jangan kecewa kalau doanya ditolak, karena boleh jadi Allah memberikan yang terbaik. Dengan demikian, marilah kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.